Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang rational unifill. Apa itu rational unifill process? Rational unifill process merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Dan selanjutnya ini ada diagram model RUP. Bisa kita amati bersama. Itu ada recruitment, analysis, design, implementasi, test, deployment, evaluation, initial planning, business modeling. RUP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unifill Model Language UML. Yang pertama adalah dimensi pertama. Dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan dalam tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase akan memiliki suatu mayor milestone yang menandakan akhir dari awal dari fase selanjutnya. Setiap fase dapat berdiri dari beberapa iterasi. Dimensi ini terdiri atas inception, elaboration, construction, dan transition. Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin. Proses pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan ke dalam beberapa disiplin terdiri dari 4 elemen penting, yakni who is doing, what, how, dan when. Dimensi ini terdiri atas business modeling, requirement, analysis and design, implementation, test deployment, configuration, dan change management, project management, dan yang terakhir adalah environment. Namun RUP juga menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unifill Model Language. Fase RUP: inception, incepsi, elaboration and elaborasi, construction atau konstruksi, transition atau transisi. Peran use case dalam setiap fase. Inception menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense sehingga proyek dapat dilanjutkan. Elaboration menganalisis berbagai persyaratan dan risiko, menetapkan baseline, merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Construction melakukan sederetan iterasi. Pada setiap iterasi dapat melibatkan proses berikut. Yang pertama adalah analisis, design, implementation, dan testing. Kemudian transition. Yang pertama membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk yang jadi. Lalu selanjutnya ada ciri khas dari RUP. Yang pertama, ciri khas dari RUP sendiri dalam proses pengembangan perangkat lunak berbasis UML adalah adanya use case yang digunakan. Use case diagram digunakan untuk memodelkan bisnis proses berdasarkan pengguna sistem. Use case terdiri atas diagram use case dan aktor. Aktor merepresentasikan orang yang akan mengoperasikan atau orang yang berinteraksi dengan sistem aplikasi. Yang kedua, use case merepresentasikan operasi-operasi yang dilakukan oleh aktor. Use case digambarkan berbentuk elips dengan nama operasi di dalamnya. Aktor yang melakukan operasi dihubungkan dengan garis lurus ke use case, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa use case mengadopsi Object Oriented Programming atau OOP karena memisahkan operasi-operasi maupun komponen yang terlibat di dalam sebuah objek-objek yang berbeda. Lalu, sebaiknya RUP tepat digunakan saat kondisi yang pertama, pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. Yang kedua, mempunyai waktu pengembangan yang panjang.
Yang ketiga, dikembangkan pada perangkat lunak sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Yang keempat, mempunyai tim programmer yang cukup. Yang kelima, ada pengembangan dan perubahan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan user. Lalu selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari model RUP ini. Ya, keuntungannya adalah yang pertama, menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana penggunaan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Yang keempat, memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Yang kelima, memungkinkan untuk secara sistematis mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi pada software selama proses pengembangan. Yang terakhir, memungkinkan untuk menjalankan test case dengan menggunakan Rational Test Manager Tool. Lalu ada kekurangan dari pengembangan perangkat lunak RUP ini. Yang pertama, metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML. Jadi hanya berfokus pada UML saja. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Scrum. Lalu ada contoh RUP pada skala besar. Implementasi metode RUP pada website PT Cinta Kasih Pribadina. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pelayanan jasa tenaga kerja. Pentingnya peranan tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa tenaga kerja. Website company profile memiliki peranan cukup paling penting bagi sebuah perusahaan yang melakukan pelayanan karena dapat mempresentasikan visi, misi, dan profil perusahaan. Selain itu, manfaat lain dari website company profile sebagai sarana yang dapat mempersingkat pertemuan sehingga klien tidak perlu bertanya secara detail tentang profil, visi, dan misi perusahaan secara langsung. Pengembangan website dilakukan dengan implementasi metode RUP. RUP merupakan metode yang menggunakan konsep object oriented dan memiliki aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan UML. Memiliki tahapan-tahapan seperti inspection, elaboration, contraction, transition sehingga sangat cepat dalam menerapkan metode tersebut pada website perusahaan. Berdasarkan metode RUP, maka tahapan-tahapan pembahasan berdasarkan website perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada inspection atau pemulaan. Tahap ini lebih pada pemodelan proses bisnis yang dibutuhkan dan mengidentifikasi kebutuhan akan sistem yang akan dibuat rekrutmen. Yang pertama ada pengembangan sistem dapat dilihat pada tabel berikut. Terjadwal antara inspection, elaboration, contraction, dan transmission. Jadi di situ ada penjadwalan pembuatan fase-fase berikut. Yang kedua ada ruang lingkup kebutuhan perusahaan terhadap website yang akan dibangun seperti pada tabel. Di tabel itu ada kebutuhan perusahaan yang harus tercantum dalam websitenya. Yang kedua ada elaboration atau perluasan atau perencanaan. Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat mengidentifikasikan apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi risiko yang mungkin terjadi pada arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem atau prototype. Hasil dari tahapan ini dapat dilihat dari desain use case pada gambar diagram activity dan diagram kelas. Berikut di bawah adalah contoh dari use case. Use case dari luang lingkup kebutuhan perusahaan yang diinginkan kepada seorang programmer. Yang kedua ada tampilan diagram activity. Ini adalah contoh diagram activity untuk login. Nah, use case ini adalah salah satu ciri khas daripada RUP itu sendiri. Yang ketiga ada contraction atau konstruksi. Fase ini merupakan fase ketiga dari metode rational unified process. Pada tahap ini peneliti melakukan implementasi interface dari yang telah dibuat pada desain interface pada fase kedua RUP sebelumnya. Berikut adalah hasil pengembangan sistem. Ini adalah salah satu implementasi interface yang telah dibuat pada desain interface, yaitu halaman login admin.
Halaman login digunakan sebagai perlindungan akses untuk masuk halaman yang diberikan kepada petugas pengelola website perusahaan. Yang kedua ada halaman profile. Halaman profile ini akan menampilkan data yang sudah diinput oleh admin. Halaman ini bisa dilihat pengguna maupun admin. Yang ketiga ada halaman visi dan misi. Halaman ini menampilkan data yang sudah diinput oleh admin. Halaman ini bisa dilihat pengguna maupun admin. Dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada transition atau transisi. Merupakan tahap terakhir dari RUP, di mana pada tahap ini peneliti melakukan pengujian. Pengujian merupakan bagian yang paling penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Penguji dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga mengetahui kelemahan dari perangkat lunak. Tujuan dari penguji ini adalah untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang handal. Teknik pengujian yang dilakukan untuk menguji website dengan menggunakan black box testing. Lalu kesimpulan pada pembuatan website perusahaan berbasis RUP, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembangunan website dengan teknik pengembangan sistem rasional unified process atau RUP dengan tahapan-tahapan inspection, elaboration, construction, transition dapat tepat dalam implementasi pada website perusahaan. Sekian pembelajaran dari Rational Unified Process atau RUP dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf karena kita sama-sama belajar.